Ingat ya, nggak mau dipoligami itu boleh. Yang nggak boleh itu menolak hukum poligami. Gampang banget. Aku nggak nolak hukum poligami, iya hukum poligami ada, tapi aku nggak mau dipoligami. Jadi kamu mau nyelesain ini dengan cara seperti apa? Yang jelas aku nggak mau dipoligami. Akhirnya ada beberapa kenalanku, setelah itu terjadi, akhirnya bisa jadi yang diceraikan adalah istri yang keduanya, atau bisa jadi yang diceraikan istri yang pertama. Walau misal tergantung, itu pertimbangan lain lagi. Tapi kan intinya kita mau cari yang halal kan ya. Kita mau cari yang halal. Kalau bagi istrinya sudah nggak bisa, kecuali bahwasannya kamu cuma punya satu istri dan aku nggak mau terima untuk istri yang kedua, ya berarti ini harus dicarikan solusi kan, yang halal seperti apa kan. Nah ini harus dicarikan solusi. Jadi dia bisa aja bilang seperti itu. Apalagi kalau misalnya hubungan yang kedua itu adalah selingkuh, udah jelas itu hukumnya seperti apa. Tapi kalau misal dia posisinya ada anak-anaknya, itu jadi tanggung jawab suami nggak? Kalau misalnya itu kan statusnya anak haram ya jadinya. Betul. Ya. Gimana itu Pak Ustadz jadinya? Hukum sebenarnya yang haram itu adalah perlakuan bapak dan ibunya sih. Iya. Tapi anaknya tetap adalah anak yang memang harus diurus dan harus Luar biasa, Ko Farcio, makin bijaksana. gitu kan. Karena anak kan nggak salah apa-apa kan. Iya, kita nggak boleh ngomong anak itu haram. Iya, perlakuan bapak dan ibunya. Iya, anaknya mah betul. anak baik. Secara nasab anaknya tidak terhubung pada bapaknya. Iya. Karena secara itu kan hukum daripada anak di luar daripada legal kan di dalam Islam. Iya. Cuma sebagai seorang sebagai tanggung jawab itu tetap harus tanggung jawab daripada bapaknya. Harus tanggung jawab daripada orang yang melakukan ya, kira-kira seperti itu, atau tanggung jawab ibunya. Tapi ya balik lagi lah, kalau memang ada anak ya pertanyaan kita balik. Apakah kemudian seorang istri yang setelah diselingkuhi sampai misalnya seorang bapak itu punya anak dengan seorang istri yang lain, apakah dia juga harus menerima untuk mengorbankan diri dia sendiri atau keluarga dia sendiri untuk terus kemudian ngurusin sesuatu yang dia nggak minta sebenarnya? Itu juga salah juga kan sebenarnya. Ada kalau dia dipaksa nerima, ya gimana nih udah punya anak? Besok akan ada banyak orang-orang lalu kemudian dia bermaksiat terus sampai sudah punya anak baru ngomong sama istrinya. Iya. Nah jadi ini nggak boleh diwajarin kan, nggak boleh dibiarin. Ya tetap status anak ini harus ada yang tanggung jawab, itu jelas. Tapi tidak berarti lantas istrinya ini harus menerima itu, nggak harus. Jadi tetap harus dinegosiasikan. Tapi mungkin berarti secara nafkah ya tetap dinafkahin. Tapi kalau misalnya secara hubungan bapak sama anak nggak bisa seperti yang anak yang kandung kayak gitu. Anak bisa. kandung, Ya. anak yang dalam Legal. pernikahan yang legal kan. Betul. Berarti nggak akan bisa seperti itu. Betul. Ya. Karena gini ceritanya, kalau di dalam Islam sederhana aja, kalau sudah nggak ada nasab berarti nggak ada hubungan waris. Iya. Kalau sudah nggak ada hubungan waris, ketika misalnya anak ini perempuan, maka bapaknya tidak boleh menjadi wali untuk menikahkan anaknya. Jadi ada banyak sekali, mohon maaf ya. Memang di Indonesia banyak kecelakaan juga kan ya. Iya. Kadang-kadang kita sebelum nikahin orang, kita tanya sama bapaknya, Pak mohon maaf ini bukan apa-apa ya, tapi untuk memastikan aja, ini anak lahirnya seperti apa. Karena kadang-kadang ada anak yang lahir di luar nikah. Iya. Nah maka kalau anak ini lahir di luar nikah, bapaknya nggak boleh jadi wali. Karena kalau bapaknya jadi wali, pernikahan tuh nggak sah lagi. Ketika pernikahan tuh nggak sah lagi, nanti dia punya anak, anaknya juga dianggap di luar daripada pernikahan. Oh nggak boleh bapak Nggak boleh. jadi wali, kenapa? Karena bapaknya bukan nasab dia. Walaupun dipastikan itu anak kandungnya dia. Tapi secara nasab tidak. Oh jadi siapa yang boleh jadi wali dia? Yang boleh jadi wali adalah yang ditunjuk oleh pemerintah KUA. Oh. Karena bapaknya udah batal kewaliannya. Nah ini hukum lanjutan di dalam Islam tuh. Jadi lanjutan daripada perzinahan adalah dia tidak boleh untuk mewarisi nama bapaknya. Nasab tuh nggak bisa ke situ. Walaupun itu anak kandungnya. Oke, kok aku pengen tanya kok kalau misalnya kita ngomong maksiat ya, selama ini kan kita dengar maksiat. Betul. Definisi operasionalnya itu sampai di mana sih? Kalau Maksiat. chatting-chattingan dengan orang, maksiat nggak? Ya. Kalau misalnya jalan, pacaran, pegangan tangan tapi nggak ngapa-ngapain. Oke. Nggak ngapa-ngapain ya kau ya. Atau misalnya baru jatuh cinta. Nggak sampai ke berhubungan ini Baru ya. jatuh cinta. Atau sampai berhubungan. Atau sampai punya anak. Atau sampai menikah lagi. Bagus pertanyaannya. Aku dulu sering guyon gini, kalau ada orang, aku pacaran nggak ngapa-ngapain, lu terus ngapain pacaran? Ya pasti ngapa-ngapain. Aku pernah ketemu sama orang 3 tahun pacaran. Aku bilang kalau lu 3 tahun pacaran cuma pegangan tangan. Samuel Chris. Berapa tahun ya? 7 tahun ya? 2 tahun 2 tahun pacaran. ya. Nah, makanya kan nggak mungkin orang 3 tahun pacaran nggak ngapa-ngapain, itu nggak mungkin. Kita sebagai laki-laki normal, kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Samuel Chris, Anda tidak normal. Ya mungkin kayak zaman dulu ya. Aku 4 tahun pacaran dan aku nggak ngapain di Palembang. Itu karena aku bodoh sih. Ya serius karena aku Sama bodoh. kok aku juga. Bodoh ya. Itu orang zaman dulu tapi Iya, kok ya. karena kita benar-benar bodoh. Kita nggak ngerti harus melakukan apa. Karena itu kayak FOMO doang. Nggak diajarin orang tua. Nggak diajarin. Aku baru ngerti kehebatanku itu apa ketika aku sudah kuliah. Aku baru ngerti.
buset selama ini aku kemana aja. Maksudnya aku bisa melakukan apa aja aku jadi baru ngerti gitu. Maka aku jadi ngeri dengan diriku sendiri ketika untungnya aku masuk Islam. Balik lagi ke tadi ya. Jadi kalau jadi batasnya apa? Sampai perbuatan dia tidak termasuk dosa. Sampai perbuatan nih dia nggak termasuk dosa. Jadi pikiran sampai perbuatan dia nggak termasuk. Baru masuk perbuatan dia baru dosa. Perbuatan seperti apa? Nah, perbuatan seperti apa? Oke, kita clearkan dulu yang belum termasuk dosa ya. Contoh ya, aku lihat Song Hye Kyo, lalu aku bilang, wah, kayaknya aku mau nih sama Song Hye Kyo. Itu bukan maksiat. Bukan maksiat. Karena di masa Rasulullah pernah terjadi, ada sahabat yang keluar dari rumah, melihat perempuan, lalu menginginkan perempuan itu. Maka dia langsung balik ke rumah. Lalu kemudian melakukan hubungan dengan istrinya, lalu kemudian keluar. Rasul memuji orang ini. Dengan kata-kata, apa yang ada pada perempuan yang kamu lihat, ada juga pada istrimu. Alias, namanya nafsu, mau dipenuhin dimanapun, pasti akan melahirkan yang namanya pemenuhan. Selesai. Maksudnya sudah selesai. Beres tuh. Artinya, yang kamu mau dari dia, itu ada pada istrimu sebenarnya. Cuma beda spek aja. Tapi sama-sama memenuhi nggak? Sama-sama memenuhi. Jadi artinya tidak dosa untuk, mohon maaf ya, ngelihat, lalu kemudian suka, ataupun apapun itu. Tapi kalau kita sudah suka, lalu kemudian kita ambil tindakan. Contoh ya, DM dengan niatan flirting, dosa. Nggak boleh. Maksiat. Itu dosa. sudah maksiat berarti? Sudah maksiat. Dengan niatan, DM itu termasuk pembicaraan khusus yang nggak diketahui oleh orang. Dengan niat flirting, kamu cantik deh hari ini. Dosa. Itu sudah maksiat? Iya. Udah dosa. Itu udah include niatan sampai perbuatan sudah. Istrinya akan bilang gini, niatan dan apa perbuatan. urusanmu bilang dia cantik mengatakan atau kamu udah makan belum sih? Memuji makhluk Allah. Nah, itu perlu langsung dikeplak pakai sendal. Kenapa kamu ngeplak aku pakai sendal? Untuk ngetes kamu masih normal atau tidak? Normal atau tidak. Artinya niatan kita untuk flirting itu udah pasti salah. Iya. Maka kalau aku untuk menjaga itu kan namanya niatan kita nggak tahu ya. Niatan dalam hati kita nggak bisa pastiin. Maka kalau aku pastiin setiap aku ketemu dengan seorang partner cewek nih, aku bawa istriku. Dia suka atau enggak nih? Setiap kali aku WhatsAppan sama cewek, aku kasih tau istriku. Atau begitu pun aku harus berhubungan dengan istri orang lain. Aku kan bilang sama suaminya, aku mau WhatsApp istrimu ya. Soalan ini misalnya, desain misalnya. Atau soal misalnya kita lagi ada kepanitiaan dan segala macam. Aku kasih tau suaminya. Biar suaminya ngerti bahwa aku lagi berhubungan dengan istrinya dan dia bisa baca apapun yang aku tulis di situ. Supaya itu tidak ada pikiran jelek dan ada pagernya ya. Nah, bayangin kalau saatnya kita flirting aja sudah termasuk bagian daripada dosa, apalagi ngajak ketemuan. Apalagi sampai berhubungan badan. Apalagi sampai berhubungan badan. Lebih berat lagi. Alasannya apa? Belajar anatomi. Kayak gitu juga ceritanya. Tapi gak keluar di dalam, keluar di luar. Nah, mau dia keluar atau nggak keluar, itu udah tetap maksiat ya. Maksiat. Cuma tinggal masalahnya aja kan itu kan ya. Maka kadang-kadang kalau ada orang guyon, orang bilang gini, lu udah maksiat sama yang jelek lagi gitu kan ya, rugi gitu kan ya. Nah itu guyonannya. Tapi sama-sama maksiat, mau sama yang jelek, mau sama yang bagus, mau keluar, mau nggak keluar, tetap maksiat aja. Sama Gayung Lopez, sama Gentong Pink, pokoknya sama-sama maksiat ya. Tapi kadarnya mungkin beda ya, kadarnya keberatannya. Kalau misalnya yang sudah sampai berhubungan mungkin dosanya lebih besar gitu. Betul. Ada kadarnya berarti kan. Betul. Sampai kadarnya pasti dosanya lebih besar karena zina juga punya konsekuensi fisik kan ya. Di dalam Islam ada hukum tertentu juga yang tidak ada hukumnya ketika orang masih flirting atau orang masih misalnya kayak apa pelecehan seksual ataupun yang segala macam yang lain. Tapi ingat Rasul tuh ngasih tau gini, berhati-hatilah pada dosa-dosa kecil. Karena yang lebih banyak menjerumaskan orang itu bukan dosa besar tapi dosa kecil. Karena dosa kecil akan menghantarkan pada dosa besar. Kalau orang barat bilang devils lies in details. Yang namanya setan ini dia bersembunyi pada perkara-perkara detail. Konsultasi skincare. Dok, aku mau konsultasi nih dok. Dia di dalam aja. Nah, misalnya contoh ini di tempat praktek aja. Di tempat kerja sih kebanyakan kayak gitu. Nah, di hotel aja ya kita periksanya ya. Kayak gitu ya. Bukan gitu. Kalau di tempat kerja itu kayak curhat biasanya. Oh ya, ini curhat. Ya. Betul. Nah, itu juga curhat sama. masalah rumah tangga ke teman. Ada karyawan bilang, aku lagi problem nih sama suamiku. Udah langsung tinggalin. Itu setan banget tuh. Iya, itu setan banget. Pasti kebanyakan selingkuhnya dari situ katanya mulainya. Si cowok langsung menyala banget. Oh, menyala karena dia lihat ya. Ini sekarang kita buka di sini ya. Sekarang kita buka di sini. Cowok itu punya naluri perlindungan terhadap perempuan. Dan cowok paling nggak tahan ngelihat perempuan yang perlu dibantu. Iya. Ini ya contohnya. Jelas. Anda cowok tuh paling nggak tahan. Ini kayaknya bantu-able banget nih. Iya. Itu cowok. Dan kayak dia pengen ngelindungin gitu ya. Itu naluri banget tuh. Nah jadi kalau ada cewek kayak gitu, udah langsung tinggalin aja.
kamu hubungin polisi aja. Damkar gitu kan ya. Jangan hubungin aku bisa bantu kamu. Nah kecuali kalau tadi ajak dokter Reni, ini ada teman kita punya masalah. Kalau memang benar-benar mau bantu teman ya. Dokter Reni nanti akan lihat, gak usah dibantu kenapa, aku gak suka aja sama dia. Ya udah jangan dibantu. Karena perempuan instingnya lebih tajam daripada kita, yakin lah. Betul. Nah jadi kalau istriku udah bilang, gak usah dibantu, aku langsung diem. Serius aku langsung diem. Karena apapun aku lakukan, pasti salah setelah itu. Oke. Hati-hati Bu dengan pandangan Anda. Ini kita obrolannya agak sensitif ya. Karena netizen bisa menilai nanti katanya pandangannya untuk saya. Aku juga kasih tahu kan dia. Maksudnya jangan kayak gitu. Iya, saya paham. Cuma kadang-kadang netizen kita di belakang kamera ini memandang suatu reaksi itu bisa berbeda-beda. Hati-hati Bu, nasib saya masih panjang. Betul. Masa depan saya panjang. Klinik saya banyak Bu. Anak kita masih harus diurus. Anak kita perlu diurus. Enggak. Aman. Tapi itu penting juga untuk sebaliknya. Karena gini, tadi kan kita bicara tentang perempuan yang bantu able tadi kan ya. Tapi ini juga berlaku untuk sebaliknya. Berlaku juga untuk laki-laki juga sama. Ketika misalnya contoh ya, ketika tadi ada seorang perempuan yang bantu able, maka ada laki-laki yang juga bersifat yang sama. Artinya kalau dia juga bisa memosisikan sebagai seorang laki-laki untuk tidak melakukan hal itu baru klop itu maksudnya. Artinya mengetahui perempuan-perempuan seperti ini akhirnya bisa mengendalikan juga perempuan-perempuan kita atau istri-istri kita bagaimana dia berhubungan dengan seorang laki-laki yang lain. Oke. Gitu maksudnya. Jadi dua-duanya terlindungi kan. Kok, aku pengen tanya, kalau Talak, oke. Teori dasar dulu deh. Teori dasar singkat, talak itu apa? Talak itu adalah pendidikan dalam rumah tangga yang paling ujung. Ketika semua metode pendidikan tidak bisa lagi dicoba dalam satu rumah tangga dan nggak berhasil, maka talak adalah solusi pendidikan yang terakhir pada pasangan kita. Oke, talak itu ada berapa kok? Ada talak 1, talak 2, talak 3. 3 kali talak. Bedanya apa? Talak 3 nggak bisa diperbaiki lagi. Gampangnya seperti itu. Talak 1 masih bisa untuk diperbaiki lagi, talak 2 masih bisa diperbaiki lagi. Talak 3 katanya harus menikah dengan orang lain dulu, baru bisa menikah lagi. Dua-duanya ya kok ya? Tapi tidak ada intensi untuk mempermainkan. Oh bahkan tapi tidak boleh ada intensi untuk mempermainkan. Aku mau nikah lagi nih, padahal aku udah talak 3 sama dia. Mau nggak kamu nikah sama aku dulu, nanti kita cerai setelah itu? Nggak boleh. Tidak boleh diakalin? Nggak boleh. Diakalin nggak boleh. Makanya aku lebih enak menyebutnya talak 3 itu sudah ujung. Nggak bisa lagi. Talak 1 kalau misalnya nih keluar dari seorang laki-laki nih ya, itu yang kayak gimana dihitung talak 1? Apakah yang seperti kemarin ya ada viral video video rekaman suara orang lagi live itu ya? Enggak. Ada rekaman suara rekaman kan suara. Bismillahirrahmanirrahim dia bilang kan, dengan ini aku memberikan kamu talak 1 kayak gitu. Apakah itu standar? Apakah dari telepon? Bisa dengan cara yang lain. Aku nggak mau, kita cerai mulai dari sekarang. Itu sudah masuk ke talak 1 kayak gitu. Standar talak 1 itu yang bagaimana dari sih? SMS atau apa gitu. Betul. Menurut para ulama, aku cuma ngutip aja, setiap ucapan yang diintensikan dan menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat setempat untuk diketahui bahwa itu adalah ucapan untuk memisahkan antara suami dan istrinya, itu termasuk talak. Oh berarti kita cerai aja itu sudah masuk talak? Masuk banget, bahkan kata-kata gini, pulang aja kamu ke tempat ibumu, aku sudah nggak mau lagi sama kamu. Oh kalau dihitung tuh mungkin bisa satu negara. Itu yang benar-benar aku sedihkan. Karena banyak yang konsultasi ke aku ujung-ujungnya karena mereka nggak paham. Satu negara janda semua kok. Itu dia masalahnya. Makanya kenapa itu talak dikasih pada yang punya akal lebih dalam tanda kutip lebih dominan. Ke laki-laki. Nggak dikasih pada perempuan. Mohon maaf, bukan aku merendahkan perempuan, tapi aku tuh mulai terbiasa semenjak aku punya istri untuk tidak menganggap semua kata-kata perempuan itu serius. Oke. Paham nggak? Cewek itu suka berlebihan. Iya. Aku nggak suka sama kamu. Nggak, sebenarnya sih bukan nggak suka sih. Saat ini dia nggak suka sama kita. Iya. Aku tuh nggak suka banget sama kamu kalau kayak gini. Emosional. Jadi perempuan itu karena dia memang emosional itu adalah senjata terbaik dia atau kelebihan dia tuh di emosional, maka dia nggak dikasih talak. Yang dikasih talak adalah yang punya akal lebih dominan. Masalahnya sekarang bapak-bapak ini akalnya bukan nggak dominan lagi. Gak punya akal. Makanya mereka mudah banget ngomong kayak gitu. Ya Allah, aku ketemu dengan satu pasangan yang ngomong udah ratusan kali. Masalahnya adalah talak itu ketika diomong, contoh misalnya, kamu pergi aja di rumah ini. Udah, kamu kalau nggak suka sama aku, kamu pergi aja di rumah ini. Misalnya, balik lagi ke tempat ibumu misalnya. Itu udah masuk talak. Atau aku cariin kamu ya. Itu udah masuk talak. Kamu udah bukan istriku lagi. Mulai dari sekarang kamu udah bukan istri, itu termasuk talak. Ketika apalagi sampai ngomong lebih jelas lagi, Bismillahirrahmanirrahim, aku menjatuhkan talak 1 kepada itu berarti dia tenang banget dan dia sudah berpikir banget. Berarti dia udah jatuhin banget. Ketika dia mengucapkan talak, mulai berlaku yang namanya masa iddah. Masa iddah ini masa tunggu, karena ini pendidikan kan ya. Masa tunggu bagi istri. Masa tunggu bagi istri itu 3 kali suci.
Jadi dia 3 kali suci daripada haid, maka itu adalah masa tunggunya selesai. Begitu masa tunggunya selesai, lepaslah mereka sebagai suami istri. Tapi ketika talak udah diucapkan, mereka harus dalam masa tunggu ini masih tetap statusnya suami istri. Tapi belum selesai, lagi talak. Nah ketika contohnya udah mengucap talak, sehari kemudian mereka berhubungan badan, itu dianggap udah rujuk, udah balik lagi. Kalau berhubungan badan tapi masih ribut? Tetap aja udah rujuk. Berarti kalau udah talak, kalau dia berhubungan badan berarti udah dia enggak talaknya enggak ini. Gak perlu nikah lagi ya? Nggak perlu nikah lagi. Nggak perlu ke KUA lagi, nggak perlu. Selama masa idahnya belum selesai ya. Iya, Nah dia berhubungan badan, dia rujuk lagi. Oke. Ngomong lagi besoknya. Kamu saya talak lagi. Talak kedua udah. Oke. Batasnya kan cuma 3. Oh di Indonesia mungkin 3 sudah 4-5 kali kok. Nah itulah kenapa Udah lebih dari 3. orang-orang di Indonesia tuh nggak pernah dididik sebelum nikah tentang sakralnya kata-kata talak. Bayangin aku 17 tahun nikah sama istriku sekarang. Sekalipun aku nggak pernah main-main dengan kata-kata itu. Sekesal apapun aku. Aku cuma bilang gini. Dia adalah ibu daripada anak-anakku, udah gitu aja. Aku marah hari ini, malam ini aku marah. Besok aku nggak akan semarah itu sama dia. Artinya aku nggak akan pernah ngucapin kata-kata itu. Atau balik kamu ke rumah ibumu. Aku nggak pernah ngucapin kata gitu. Artinya aku benar-benar menganggap itu sakral banget. Itu mungkin nggak pernah aku gunain fasilitas itu. Mungkin nggak akan pernah aku gunain. Kecuali 2 tadi yang udah bilang sama dia. Selingkuh, murtad, udah selesai. Tapi kalau 2 itu nggak terjadi, aku nggak akan mengucapkan kata itu. Nah kalau istri kesel dengan suami. Suami bajigur, brengsek, pinjol, judol, Selingkuh. main cewek, Kadang-kadang kan punya anak lain. iya, kadang-kadang kan kalau istri kan ngomong ke suami seperti itu sebagai ancaman kayak gitu. Betul. Biar udah aku pergi aja dari rumah ini. Nggak berlaku. Kayak ngancem gitu kan. Nggak berlaku. Tidak berlaku, itu bukan talak ya. Bukan talak. Tapi istri boleh nggak kasih talak? Istri tidak bisa ngasih talak. Istri karena boleh meminta cerai. Istri boleh meminta talak. Dan boleh meminta talak di pengadilan. Kalau suami nggak mau kasih? Gugat cerai. Jadi. Kalau suami nggak mau ngasih, ketika dia tetap punya kesalahan besar, pengadilan yang akan memutuskan bahwa itu bukan suami istri lagi. Dan itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Artinya tetap adil sih sebenarnya. Contoh misalnya ya, dia menggugat cerai atau talak, menggugat untuk talak, meminta untuk ditalak. Ketika ditanya kenapa, aku sudah nggak dinafkahi sama suamiku. Berapa lama? 5 tahun. Itu langsung diputuskan, mau suka dan nggak suka sama suaminya tetap langsung bisa diputuskan. Kalau memang benar-benar parah ya. Atau misalnya aku nggak pernah dinafkahi batin selama berapa lama? Setahun. Itu bisa langsung diputuskan sama hakim. Kalau ada aku dipukulin, ada bekas-bekas dan segala macam, itu bisa diputuskan sama hakim meskipun dia nggak mau ditalak. Gimana ceritanya kalau misalnya tiba-tiba suaminya menalak nggak ada apa-apa ini ya, nggak ada mungkin di belakang suaminya dia ada apa-apa, tapi kan kita sebagai istri mungkin nggak tahu apa-apa, terus dia nalak kita. Kita nggak tahu apa-apa posisinya, dia ditalak, itu gimana? Jadinya nggak adil dong. Seorang kalau istri kayak gitu. yang nggak punya kesalahan apapun, lalu kemudian dia ditalak oleh suaminya, maka suaminya berdosa. Jadi talak ini hukumnya mulai dari dosa sampai wajib. Ada semua nih. Jadi berlainan tergantung kondisinya apa. Nah kalau ada suami yang tiba-tiba, ini ada istri yang baik nih, tiba-tiba ditalak, maka suaminya berdosa. Dan memang betul, kalau gitu istrinya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa dan bersyukurlah karena itu berarti dia udah diselamatkan dari orang stres. Tapi bayangin nggak ada ngapa-ngapain tiba-tiba talak. Kemungkinan ada apa-apa, tapi di belakang kan istrinya kan nggak tahu nih kayak gitu. Berarti dia zolim tadi. Dia ada mungkin ada wanita lain. Betul. Jadi dia menalak istrinya nggak tahu apa-apa. Berarti udah diselamatin kan? Iya, betul. Bukannya toh kalau ketahuan juga itu yang akan terjadi. Berarti sebenarnya kalau sudah ditalak seperti itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak Berarti bisa berbuat apa-apa. harus cerai berarti ya. Bisa nggak ada nggak cara lain misalnya kayak gini? Ya kan namanya kan makhluk suami istri ini kan memang laki-laki perempuan ada yang dominan, makhluk logik, ada yang juga makhluk perasaan. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang laki-laki makhluk perasaan. Ada juga wanita yang makhluk logik kayak gitu punya ya. Kita nggak bisa ya rata-rata lah kita ngomongnya. Tapi kan semua orang berbeda-beda ya komposisinya. Laki-laki nih minta talak nih. Kita cerai nih. Nah apa yang dilakukan? Ini kita bicara secara Islam kok ya. Karena kan begitu kita sampaikan ini kan jatuh sudah talak. Betul. Ini bukan main-main lagi. Kita mau bicara sekarang ini benar-benar real Islamnya. Gitu. Real Islamnya. Apalagi kalau misalnya Bismillah aku menjatuhkan talak 1 untuk kamu. Nah apa yang bisa dilakukan istri untuk membatalkan talak tersebut? Di realnya ya. Aku kasih tahu tadi adalah idealitas di dalam Islam. Di realnya, karena banyak ulama menemukan kejadian-kejadian demikian, maka ada beberapa ulama yang akhirnya melonggarkan aturan itu. Contoh, kalau dia mengucapkan dengan rasa marah,
sehingga itu mempengaruhi keputusan dia. Ini udah kayak cewek kan, mohon maaf nih. Ada dia laki-laki, tapi sekarang karena akalnya nggak terlatih, dia jadi memutuskan berdasarkan emosi dan dia nyesal setelah itu. Tapi ucapan talak udah diucapkan gitu. Nah ada beberapa ulama bilang itu jadi nggak sah. Tapi harus diputuskan oleh pengadilan. Karena pengadilan akan menentukan keseriusan itu seperti apa. Ataupun ketidakseriusan itu seperti apa. Nah ini harus, karena itulah menurutku dari awal memang harus dididik. Laki-laki akan bertindak seperti laki-laki. Meskipun mungkin dia dominasinya adalah emosi. Tapi minimal janganlah ngomong itu misalnya. Kayak gitu-gitu. Nah lalu kemudian yang kedua. Kalau misalnya ada seorang istri udah diputuskan kayak begitu. Ya istri bisa tanya, abang beneran bang? Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Atau tiba-tiba ribut. Abang beneran bang? Atau kalau enggak ya mulai dari sekarang nih yang nonton ngomong, nanti besok kalau kita ribut tolong ya jangan ngomong yang itu. Nah, itu kan harus di prevent dari sekarang. Karena kebanyakan karena orang nggak ngerti sih. Jadi ibaratnya kalau emosi langsung mau ngancem langsung seperti itu. Tapi problemnya ini harus diputuskan di pengadilan untuk keseriusan dia talak ini atau tidak. Apalagi sudah sampai talak 3 kan gitu kan ya. Nah maka istrinya bisa aja menyadarkan suaminya, abang istighfar bang dulu, coba ini serius bang. Ini serius banget misalnya, kata dia, aku sudah beristikharah, aku sudah memutuskan ini semua data-data kesalahanmu misalnya, ini kenapa aku gak bisa lagi sama kamu dan segala macamnya, kemudian dia ngucapin talak dengan, oke berarti memang sudah benar. Tapi kalau memang tidak benar atau emosi, pengadilan nanti mutusin.